Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asad Ainur Rafiq, mahasiswa dari Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Saya dari jurusan program studi pendidikan guru sekolah dasar. Di sini kita mendapatkan tugas akhir, yaitu tentang edukasi COVID-19. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang COVID-19, kita harus mengenal terlebih dahulu apa itu COVID-19. COVID-19 itu artinya dari singkatan, yaitu Corona Virus Disease 19. Apa itu virus corona? Nah, virus corona itu beristilah merujuk pada virus yang sering ditemukan menginfeksi binatang dan bisa menyebar ke manusia. Virus corona menyerang manusia baru ditemukan pada tahun 1960-an. Jadi virus corona ini bukan hal yang baru. Pada tahun 1960-an sudah ada yang ditemukan menginfeksi kepada manusia. Virus corona yang saat ini mewabah atau SARS-CoV-2 itu menyebabkan penyakit COVID-19 merupakan jenis virus corona ke-7 yang menginfeksi manusia. Selanjutnya, bagaimana virus corona menyebar? Dalam kasus MERS yang sebelumnya, ditularkan dari unta ke manusia. Jadi unta itu dulu menularkan virus itu ke manusia. Kemudian dalam kasus SARS ditularkan dari musang ke manusia. Kemudian dilanjutkan dari kasus COVID yang sekarang ini, COVID-19 ini diduga, jadi masih diduga, belum pasti, ditularkan dari ular ke kelelawar. Nah, penularan dari manusia ke manusia lewat droplet. Droplet itu partikel air liur. Ya, ketika kita seperti bersin, batuk, nah itu droplet. Jadi itu cara virus corona menyebar. Baik, setelah kita membahas tentang mengenal virus corona, kemudian poin selanjutnya yaitu mencegah virus corona. Bagaimana caranya? Yang pertama, salah satunya yaitu dengan rutin cuci tangan dengan sabun antiseptik. Jadi kita usahakan setiap memegang barang setelah dari minimarket kita cuci tangan. Kemudian selanjutnya itu jika tidak memungkinkan cuci tangan, gunakan hand sanitizer. Hand sanitizer. Setiap rumah apakah mempunyai hand sanitizer? Ada ya. Jadi kita sudah salah satu dari perbuatan mencegah dari virus corona. Bagaimana etika bersin atau batuk yang benar? Ya. Sebelum ada corona, bersin dan batuk itu memang ada etikanya kan ya. Tutup mulut menggunakan tisu atau bagian dalam siku ketika bersin. Nah, itu salah satu etika dalam bersin. Kemudian segera buang tisu ke tempat sampah tertutup. Nah, kita kan biasanya kalau bersin menggunakan tisu. Selanjutnya, gerakan segera cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pembersih tangan. Dengan kata lainnya seperti hand sanitizer. Intinya dari mencegah virus corona ini sebenarnya kita harus hidup bersih. Hidup bersih dan rajin olahraga. Bagaimana? Tidak ada pertanyaan? Jelas? Oh, kalau gitu kita akan lanjut ke poin berikutnya. Baik, selanjutnya yaitu poinnya mengobati corona. Setelah kita mengenal, mencegah, kemudian kita harus tahu cara mengobati corona. Apa gejala terkena virus corona? Seperti yang sudah disebutkan tadi, dokter dan ilmuwan hingga kini masih berusaha memahami gambaran lengkap virus corona. Gejala yang paling umum ditemukan. Jadi yang paling umum itu seperti demam, batuk, sesak napas berat, dan sakit kepala. Kemudian pasien COVID-19 lainnya melaporkan seperti sakit tenggorokan, pilek, dan muntah-muntah. Apa yang harus dilakukan jika memiliki gejala? Yang pertama, tetap di rumah dan isolasi diri jika kondisi badan tidak fit agar tidak menulari orang lain. Kemudian,
Yang kedua, gunakan masker dan jaga etika bersin atau batuk. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, etika bersin dan batuk. Kemudian dari pemerintah sendiri, yaitu Kemenkes, hubungi hotline Kemenkes di nomor berikut 021 521 0411 atau 081 212 123 119. Yang keempat, ceritakan lengkap kondisi fisik dan riwayat perjalanan. Kemudian yang terakhir, pihak berwenang akan mengarahkan Anda pada rumah sakit dan tindakan yang tepat. Selanjutnya itu, apa itu isolasi diri? Anda yang berisiko terpapar COVID-19 meski tidak menunjukkan gejala sakit harus mengisolasi diri agar tidak menularkan pada orang lain. Selanjutnya kita lanjut saja kepada poin mengantisipasi. Selanjutnya yaitu mengantisipasi virus corona. Dari perkembangan COVID-19 sendiri di Indonesia itu ada 31.186 kasus positif, kemudian meninggal dunia 1.851, yang sembuh 10.498. Tanggal terupdate-nya yaitu 7 Juni 2020 pukul 15.45. Apa itu social distancing? Social distancing adalah meminimalisir kontak langsung antara manusia atau menjaga jarak tertentu. Tujuannya adalah mengurangi penularan virus karena terpapar droplet atau partikel air liur. Kenapa harus social distancing? Tujuannya yaitu untuk mencegah penularan itu semakin menyebar. Karena satu orang positif corona itu bisa menularkan 2-25 orang sekaligus. Jadi kita harus jaga jarak. Apa saja bentuk social distancing? Secara individu, social distancing itu seperti menjauhi keramaian atau pertemuan massal, menjaga jarak, terus tidak berjabat tangan, kemudian mengurangi frekuensi ke toko, pergi hanya saat mendesak. Kemudian yang social distancing yang dilakukan perusahaan seperti kerja dari rumah, membatasi jumlah peserta rapat, kemudian tidak mengadakan kegiatan massal, terutama di ruangan tertutup. Kemudian yang dilakukan pemerintah salah satunya yaitu memberlakukan belajar jarak jauh untuk sekolah, kemudian menutup ruang publik seperti tempat wisata, menunda event-event besar, kemudian mendorong perusahaan memberlakukan kerja jarak jauh. Kemudian, apakah saya harus benar-benar mengurung diri di rumah? Perubahan yang terlampau ekstrim bisa memicu stres dan disorientasi. Jika Anda merasa tertekan di rumah, pilihlah kegiatan yang minim kontak dengan orang lain seperti berjalan, berlari, dan bersepeda. Kemudian berada di ruang terbuka lebih mengurangi risiko terinfeksi karena droplet atau partikel air liur akan jatuh ke tanah dan bukan pada benda. Ya, saya kira itu poin tentang menjaga jarak. Mungkin ada yang akan ditanyakan, dipersilakan. Menjaga jarak atau social distancing. Tidak ada? Baik. Mungkin cukup sekian dari saya tentang edukasi COVID-19 ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sebelum dari itu, karena sekarang banyak kampus-kampus di Malang ini sedang menerima mahasiswa baru, perkenankan saya mempromosikan kampus kita, yaitu Unira Malang. Sini ada brosur-brosurnya, silahkan diterima. Nah,
UNIRA atau yang bisa disebut dengan Universitas Islam Raden Rahmat. Universitas ini adalah satu-satunya universitas yang ada di Kabupaten Malang. Ya. Di UNIRA ini banyak sekali program studi yang disediakan. Antara lain ada terbagi dalam 4 fakultas. Yang pertama yaitu Fakultas Ilmu Kesehatan atau FIK. Kemudian Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial atau FAIS. Kemudian Fakultas Psikologi dan Ilmu Pendidikan FIP. Di situ bisa dibaca. Nah, untuk program studi saya sendiri itu yaitu prodi PGSD. Di sana ada di brosur itu, silakan dibaca. Nah, kenapa saya memilih PGSD waktu itu? Karena PGSD itu pendidikan guru sekolah dasar. Nah, seorang guru itu mempelajari pengetahuan yang sangat kompleks. Dari pengetahuan tentang IPA, IPS, kemudian matematika, sejarah, agama. Jadi sangat kompleks di sana. Jadi kita dituntut untuk mengetahui segala hal. Dari mengetahui segala hal itu, jadi kita mempunyai bekal setelah lulus dari program studi tersebut. Di sana banyak kegiatan, contohnya seperti pengabdian masyarakat. Mungkin cukup sekian promosi dari saya. Untuk sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.